Ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem payroll untuk penggajian karyawan. Oke, kita akan langsung mulai saja. Login. Ini adalah tampilan dashboard untuk sistem payroll karyawan. Di dalam dashboard kita bisa melihat total karyawan, kemudian libur kerja, kemudian jumlah izin, terus kemudian kontrak yang akan berakhir, kemudian pegawai yang lambat. Oke, kita akan bahas satu-satu ya mengenai menu yang tersedia di sistem payroll ini. Yang pertama kita akan bahas user. User ini adalah operator atau admin yang mempunyai hak akses untuk login ke dalam aplikasi payroll ini. Kita bisa menambahkan user baru, misalnya kita tambahkan Rizal, kemudian passwordnya kita setting, kemudian namanya siapa, kemudian emailnya, kemudian nomor teleponnya, kemudian fotonya kalau ada, kemudian kita submit. Datanya sudah tersimpan Rizal. Nah, setelah kita menambahkan user baru untuk mengelola aplikasi ini, kita harus menentukan hak akses apa saja yang kiranya diperoleh untuk si user yang akan kita setting ini. Di sini ada tampilan nama modulnya, dan di sini ada action apa si user ini, juga bisa view, input, edit, delete. Nah, kita akan setting ya, view. Kita akan setting view semua. Otomatis nanti dia punya hak akses penuh terhadap sistem ini ya. Ini kalau bisa di checklist semua, nanti dia punya hak akses tergantung kebutuhannya, apakah dia membutuhkan modul ini atau tidak, nanti settingnya di sini. Oke, kemudian kita ke menu data master, ada jabatan di sini. Nah, ini adalah jabatan yang ada di kantor masing-masing ya. Jadi kita masukkan ini, nanti fungsinya adalah untuk menggrouping data karyawan, karena di data karyawan nanti membutuhkan file nama jabatan. Kita bisa menambahkan di sini, kemudian kita juga bisa mengedit di sini. Kita juga bisa menghapus. Kemudian nama departemen. Nah, ini departemen yang tersedia di tempat kerja kita ya, misalnya produksi, kemudian marketing, quality control. Nah, kita bisa menambahkan, bisa mengedit juga, ataupun bisa menghapus ya. Kemudian kalender libur kerja. Di sini nanti si admin atau si HRD-nya itu menginput kalender libur kerja di masing-masing bulan ya, misalnya 17 Agustus hari kemerdekaan, kemudian 20 Agustus tahun baru Islam gitu. Kemudian 25 Desember hari Natal gitu. Desember hari Natal.
kemudian tanggal 1 misalnya tahun baru Masehi. Nah, kita bisa input. Nah, ini nanti keperluannya, fungsinya ini nanti ketika kita menghitung payroll ya. Jadi nanti ketika data ini sudah terinput di sini, otomatis nanti di payroll tidak si karyawannya tidak terpotong gaji untuk yang karyawan yang tipe penggajiannya bulanan. Kemudian kita ke menu karyawannya. Nah, di sini di menu karyawan ini ada dua tipe ya. Pertama adalah tipe bulanan, kemudian ada juga yang tipenya harian. Maksudnya adalah tipe penggajiannya. Nah, untuk menambah data karyawan kita tinggal tambahkan data aja. Di sini kita tambahkan kemudian nicknya, namanya, tempat tanggal lahirnya, segala macam ya. Terus setelah kita tambahkan datanya, kita harus setting gaji dan tunjangannya. Nah, ini keperluannya adalah untuk menghitung penggajian nanti. Jadi setiap karyawan kan mempunyai gaji dan tunjangan yang berbeda-beda. Jadi di settingnya juga sesuai dengan gaji dan tunjangannya si karyawan tersebut gitu ya. Kemudian kita juga bisa menonaktifkan karyawan ya, kalau misalnya si karyawan ini sudah tidak bekerja di tempat kita lagi, atau dia sudah resign gitu. Kita bisa men-setting tanggalnya dia resign. Oke, kemudian komponen gaji ya. Nah, ini adalah master data komponen gaji dan jenisnya. Apakah dia jenisnya bonus, kemudian gaji pokok, tunjangan, atau pemotong. Artinya adalah ketika kita mengenerate penggajian ini, dia tipenya tunjangan. Kalau tunjangan dia menambahkan pendapatan, kalau dia tipenya pemotong berarti dia mengurangi pendapatan. Kemudian kita ke menu kehadiran dan lembur. Nah, di sini bahas lembur dulu ya. Di lembur karyawan kita bisa input data lemburnya ya, misalnya tanggal masuk lemburnya jam berapa, terus pulangnya jam berapa, durasi lemburnya berapa jam. Nah, ini nanti yang dihitung di penggajian adalah durasi lemburnya. Karena kenapa saya nggak bikin otomatis dari jamnya, jam masuk jam pulang, karena biasanya ada ketika lembur misalnya itu kepotong sama jam istirahat. Jadi saya bikin manual saja kan mudah gitu ya. Kemudian kenapa saya bikin tanggalnya 2, karena beberapa case itu adalah biasanya ada yang masuk lembur itu tanggal 7 jam, misalnya jam 11 malam, terus kemudian dia pulang jam udah beda tanggal gitu ya, jam 8 Desember jam 1 dini hari gitu ya. Itu kan sebenarnya sudah beda tanggal, jadinya walaupun durasi lemburnya dihitungnya dalam satu tanggal gitu. Kemudian kita input kehadiran. Nah, di sini kehadiran ini bisa manual satu-satu juga, ataupun kita bisa import data. Kita akan coba import data ya. Nah, import yes. Nah, kita preview. Nah, ini hasil importannya ya, belum
hasil sih, baru tampilan importnya. Nanti kalau misalnya tidak ada tanda merah di sini berarti datanya oke dan bisa diimport keluar tombol ini. Cuman kalau misalnya ada yang kolom yang kosong, itu dia biasanya ada highlight merah dan tombol importnya itu tidak bersedia. Oke, kita akan import ya. Nah, ini karena tadi saya import absensi di bulan Agustus ya, 24 Juli sampai Agustus, makanya dia nggak muncul. Cuman di sini, nah ini munculan 3 Agustus hadir. Nah, kita bisa ngecek juga per karyawan, total kehadiran 15, tapi di bulan Desember dia masih 0 ya, karena saya importnya di bulan Juli Agustus. Nah, ini bisa kelihatan nih total kehadirannya 15 total. Nah, ini kita bisa cek nih kehadirannya bulan Agustus. Nah, ini per tanggalnya berapa kita bisa tahu. Kalau misalnya ada yang kurang, misalnya Suartono ini belum diinput, lupa, tambah aja manual di sini bisa. Tanggal masuk, jamnya, tanggal pulang jam berapa, status kehadirannya di sini diisi hadir ya. Oh iya, terus kemudian untuk import data ini kita menggunakan format nicknya itu adalah ID karyawan ya. Jadi setiap karyawan itu kan mempunyai ID. Nah, ini nanti bisa di download sebenarnya, bisa di download. Download di database-nya ya. Ini di karyawannya juga bisa diimport juga. Sorry, di data karyawan itu, di data karyawan ini untuk import datanya kita menggunakan di kehadiran ini. Untuk import datanya kita menggunakan nick ya, bukan nick tapi ID karyawan. Nah, untuk ID karyawan itu bisa didapat di data karyawan. Kita bisa download data karyawannya, kita bisa cek. Nah, ini nanti ID karyawan yang akan digunakan ketika kita import kehadirannya. Kita bisa menggunakan Oke, kita lanjut di cuti. Nah, ini untuk input cuti ya, siapa aja yang cuti, misalnya Gunawan ini cuti, kita tinggal input aja tanggal mulai cutinya, tanggal berapa sampai tanggal berakhir cutinya, cuti tahunan atau nomor cutinya berapa, terus kita save. Jadi nanti ini berfungsi untuk
akumulasi di penggajian ketika kita mengenerate penggajian. Kemudian sakit juga kita bisa input satu-satu juga, siapa yang sakit, kemudian izin juga siapa yang izin, kemudian alfa dia mangkir atau alfa ya tidak masuk kerja. Kemudian ada yang terlambat. Nah, terlambat ini ada yang otomatis, ada yang manual. Kalau yang otomatis ketika kita import kehadiran tadi. Nah, di kehadiran itu kan ada nilai terlambatnya ya. Kalau misalnya dia terlambatnya berapa menit ya, ketika kita input 1 berarti dia terlambatnya 1 menit. Ini nanti di sini ketahuan yang terlambat. Nah, ini misalnya jam masuknya 9:01 yang terlambat. Cuman kita juga bisa input manual ya di sini ya. Dia dapat toleransi terlambat atau tidak, nomor izinnya berapa, mungkin kita simpan bisa juga. Kemudian izin kecil itu bisa izin keluar sebentar ataupun izin setengah hari gitu ya. Misalnya dia pagi masuk sampai jam 12, nah jam 12 dia izin sampai pulang gitu ya, setengah hari. Itu bisa juga pakai izin. Kemudian menu kasbon ini adalah fitur jika si pegawai ini melakukan hutang gitu ya pada perusahaan. Biasanya kan kalau karyawan itu sebelum gajian gitu kan uangnya sudah habis. Nah, kebetulan perusahaan menyediakan fasilitas pinjaman gitu ya, tapi dengan syarat pada saat penggajian itu dicicil, dibayar gitu. Nah, ini di sini ada fitur untuk mengakomodir case-case seperti itu gitu. Misalnya di karyawan Ahmad misalnya, dia meminjam di bulan Agustus ya, sorry misalnya tambah gitu ya, Ahmad ini mau mengajukan pinjaman sebesar 500.000, tapi dia bayarnya nyicil. Misalnya di penggajian bulan Agustus itu dia dipotong sebanyak 200.000. Kemudian di penggajian di bulan September itu dipotong 200.000 ya. Kemudian di bulan Oktober itu dia dipotong 100.000 otomatis pada saat kita generate penggajian. Kita simpan aja. Nah, ini sudah ya, sudah kita ya. Kemudian bonus ini ketika karyawan mendapatkan bonus ya, kita mau ngasihin bonus ini di bulan apa, di penggajian kapan. Misalnya kita mau ngasih bonus ke Heri Aprianto ini di penggajian misalnya Agustus deh. Itu total bonusnya misalnya berapa ya, 500.000.
sudah, nah ini kita sudah ya input bonus kecil. Oke, kita akan coba mengenerate gaji ya. Kita akan coba mengenerate gaji di periode Agustus 8. Periode penggajian di bulan Agustus itu misalnya dari 25 Juli sampai 24 Agustus. Kita save ya. Nah, kita sudah menginput data periode penggajian di bulan Agustus tanggal 25 Juli, tanggal 25 buka buku tempat itu buku, total hari kerjanya 27, total hari liburnya 24. Ini dari yang di sini tadi di kalender libur kerja di sini kita sudah menghitung 4 ya, misalnya ini 1, 2, 3, 4 ya, betul 4. Total efektif kerjanya sebanyak 23 hari. Oke, kita akan generate ya, generate penggajian di bulan Agustus. Kita tunggu karena karyawannya banyak ya. Oke, kita sudah mendapatkan hasil generate-nya ya. Kita akan cek misalnya tadi siapa ya yang dipotong tadi ya, yang di kasbon misalnya. Kasbon tadi siapa yang kasbon tadi? Ahmad Fajar bikin. Kita cek Ahmad Fajar. Nah, ini Ahmad Fajar ini. Nah, ini ada potongan kasbonnya 200.000. Ini potongan kasbon 200.000, potongan terlambat 25.000 ya. Nah, jika misalnya ada kesalahan, kita bisa recalculate lagi. Misalnya, ada yang belum diinput, misalnya terlambatnya siapa gitu ya. Kita bisa recalculate semua ataupun recalculate karyawan yang tadi direvisi. Misalnya siapa ya? Sikit ini ya, misalnya Sikit ini ada terlambat nih. Sikit ini di bulan Agustus ada terlambat misalnya. Tanggal 24 Agustus. Caban. Kita cek udah masuk belum, Caban ya. Terus kita akan melakukan calculate. Calculate untuk Sikit aja. Nah, dia dapat potongan 5.000, potongan terlambat 5.000.
Oke, kita cek untuk yang bonus ya. Bonus tadi siapa namanya? Heri Aprianto. Ini apakah bonusnya udah tergenerate? Oh sudah. Nah di sini total gaji yang didapat sudah tertotal di sini. Kita bisa ekspor ke Excel. Nah ini dia hasil ekspornya. Kemudian untuk kasbon, kasbon dibayar 200.000, sisa kasbon 300.000. Kita bisa cek di sini. Nah, kita akan melakukan posting ini ya. Kalau misalnya data yang di generate ini sudah dipastikan benar dan tidak ada kesalahan, kita bisa posting. Nah, ketika kita posting, kita sudah tidak bisa melakukan calculate atau mengedit. Yang bisa kita lakukan cuma print aja, kita akan posting. Nah, di sini kita bisa download semua pengajian data yang ini ya, data pengajian dalam bentuk Excel. Kita juga bisa print satu-satu nih untuk slip gaji karyawannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Kalau misalnya teman-teman membutuhkan demo untuk uji coba langsung, bisa hubungi saya. Oke, terima kasih.